roh masih relevan sekarang? Terima kasih Pak. Ini menarik. Ini menjadi perdebatan sampai hari ini. Pertanyaan ketiga, apakah bahasa roh ini ada sampai sekarang? Nah, ada beberapa pandangan teolog yang berpendapat begini, ya, bahwa bahasa roh itu sudah ada lagi seiring dengan sudah terbentuknya firman Tuhan. Dan ada ayat firman Tuhan katakan apa? Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti ketika yang sempurna itu datang. Kata yang sempurna di sini menjadi perdebatan panjang. Siapa yang sempurna itu? Ada katakan Yesus. Kalau yang dikatakan Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir di dunia, tetapi sudah naik ke surga. Apakah maksudnya Yesus datang kedua kali? Who knows? Tidak ada penjelasan berikutnya. Yang pertama, belum tentu itu maksudnya Yesus. Karena yang sempurna itu yang mana? Oke? Ada yang menafsirkan yang sempurna tadi, satu yang pertama Yesus. Tapi masih juga dapat digoyang. Dua, ada yang menafsirkannya itu adalah Alkitab. Yang sempurna itu adalah Alkitab firman Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan sudah disempurnakan. Tetapi tidak ada data yang kuat juga menyatakan bahwa Alkitablah yang dimaksud. Karena konteksnya itu karunia, bukan pengilhaman Alkitab. Nah, loh. Terus yang sempurna itu yang mana, Pak? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Apakah bahasa roh sampai hari ini ada? Karena yang sempurna itu pun masih dalam perdebatan. Yang sempurna itu masih dalam perdebatan. Dan oleh sebab itu para teolog pun di situ masih bergejolak. Ya apa nih maksudnya yang sempurna? Ada dua tadi ya. Yang pertama sempurna itu adalah Yesus. Yang kedua sempurna itu adalah Alkitab. Yang ketiga yang sempurna itu juga dikaitkan dengan eskatologis. Saya berpikir lebih kepada yang ketiga, bersifat nanti eskatologis. Ketika itu nanti kita sudah disempurnakan, maka kita tidak perlu bahasa roh lagi, tidak perlu lagi nubuat, tidak perlu lagi karunia-karunia itu. Kenapa? Justru kita langsung berhadapan dengan Yesus Kristus. Meskipun itu, tafsiran saya juga masih bisa digoyang, masih dapat diperdebatkan. Nah, kalau begitu bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah bahasa roh itu ada? Kesimpulan saya adalah, yang pertama, saya ragu bahasa roh yang ada sekarang. Saya ragu. Yang kedua, saya masih mempertanyakan Tuhan yang mana nih bahasa roh sampai saat ini. Yang pertama, bahasa roh yang ada sekarang di gereja saya ragukan. Yang kedua, saya juga sedang bergumul dengan Tuhan, mana bahasa roh yang benar. Yang ketiga, saya juga sedang bergumul, Tuhan mana orang yang memiliki karunia yang menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau Rizky tanya, saya juga saat ini sedang masih bergumul mana. Tapi saya yakin bahwa nanti ketika peristiwa itu eskatologis, nanti semua ini akan berakhir. Kita sudah bukan lagi, tidak memerlukan lagi bahasa roh. Itu tafsir saya. Tidak lagi perlu nubuat, tidak perlu lagi bahasa roh. Kenapa? Karena Yesus langsung mengajar. Itu tafsir saya. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi apakah ada? Saya tidak berani katakan tidak ada, tetapi saya juga tidak berani katakan mana yang ada, mana yang bahasa roh yang benar. Nah, ini masih dalam pertemuan. Ya, luar biasa ya. Sepertinya masih banyak di belakang sana yang mau bertanya. Ya. Saya berikan kesempatan kepada saudara David. Ya. Baik, terima kasih kesempatan. Baik, saya mau bertanya penegasan dari pada malam hari ini yang telah dijelaskan Bapak bahwa bahasa roh itu adalah karunia untuk membuat bagi orang beriman dan yang percaya. Jadi pertanyaan saya di sini bahwa jikalau karunia roh itu adalah nubuat ataupun karunia, jadi pertanyaan saya, ketika ada seseorang yang memang sudah percaya dan dalam diri ataupun dalam kehidupannya itu dia sudah memiliki bahasa roh, jadi seketika ke depan yaitu berpindah agama ataupun memang karena
dia ataupun karena sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi apakah karena kan kita sudah ketahui bahwa bahasa roh itu adalah nubuat. Jadi apakah bahasa roh itu masih ada dalam kehidupannya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi ada seseorang yang ada dalam dirinya bahasa roh, kemudian karena sesuatu maka dia oke. Ya, iya. Yang pertama David, ya jangankan pindah agama, dia bahasa roh aja saya ragukan. Jangankan pindah agama, dia bahasa roh dia itu aja saya ragukan. Apalagi dia pindah agama, makin saya ragukan. Jadi pertanyaan bagaimana nih Pak? Saya pun ragu dia benar-benar bahasa roh. Yang kedua, saya juga ragu dia benar-benar percaya Yesus. Jawabannya adalah saya ragu dia bahasa roh, benar-benar bahasa roh. Yang kedua, saya ragu dia benar-benar percaya Yesus. Karena akhirnya dia menyangkal Yesus. Jika Pak, gini sekarang, jika contohnya saya sendiri, Ya. jadi itu terjadi dalam kehidupan saya itu bisa. Contoh Pak. Tapi kamu bukan bahasa roh ya? Enggak. Contohnya. Jadi contoh yang dapat kami lihat apa contohnya? Kamu udah percaya Yesus gitu ya? Enggak, maksud saya contohnya saya bisa berkarunia berbahasa roh dan saya juga bisa menafsirkan seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa dua dan tiga orang yang harus bisa menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bagaimana dengan itu Pak? Kan saya udah bisa semua seperti yang Bapak katakan tadi. Oke, baru jelas pertanyaanmu. Iya, baru jelas pertanyaanmu. Tadi, itu tingkat dewa baru bisa menafsirkan pertanyaanmu tadi itu. Sekarang saya mengerti. Contohnya David, orang yang sudah percaya Yesus, dia bahasa roh menurut dia, udah karunia ada menafsirkannya, oke. Terus akhirnya apa? Murtad. Tapi pandangan teologi saya, orang yang sudah percaya Yesus tidak akan murtad. Saya mempertanggungjawabkan itu. Karena arti percaya, iman itu apa? Iman itu ketundukan, kepercayaan penuh, keberserahan penuh kepada Tuhan. Tidak mungkin orang yang beriman ini akhirnya menyangkal Yesus. Karena orang yang sudah beriman, tanda dia sudah beriman, maka Roh Kudus akan termaterai dan hidupnya akan dibaharui. Roh Kudus itu akan tinggal dalam dirinya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Bagaimana mungkin pada akhirnya kita katakan Yesus itu bukan Tuhan? Siapa di sini yakin bahwa dia lahir baru? Siapa di sini? Atau enggak usah, Irma dulu. Irma, kamu yakin kamu lahir baru? Yakin. Coba bilang, saya yakin bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini iman. Coba Irma bilang juga pertanyaan itu sama saya, Pak. Bapak yakin Bapak lahir baru? Amin. Coba Bapak bilang. Hah? Kalau Bapak tidak percaya Tuhan. Saya nggak berani. Saya tidak berani. Itu iman. Itu iman namanya. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau mengasihi Tuhan Yesus dan engkau berkata Yesus itu bukan Tuhan? Enggak. Saya nggak mau. Oke? Sudah, karena dia sudah tadi ada lagi yang lain. Oke, bisa langsung diberikan kepada saudari Linda. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah tadi katakan bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Jadi begini Pak, sebelum saya lanjut bertanya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, beberapa orang saya pernah mendengar katanya karunia itu bisa didoakan atau bisa diminta gitu. Nah, jadi bagaimana dengan hal ini Pak? Apakah pertama pertanyaannya apakah benar karunia itu bisa diminta? Dan kedua, jika demikian berarti bahasa roh bisa kita minta.
Ini pertanyaan bagus. Ya, bahasa roh itu adalah karunia. Pak, apakah bisa diminta? Boleh. Tetapi ingat, di dalam satu tubuh Kristus, di dalam satu perkumpulan, maka tidak semuanya akan memiliki. Kenapa? Karena Tuhan sedang membangun komunitas itu. Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Contohnya jemaat Korintus. Rasul Paulus bilang apa di jemaat Korintus? Masing-masing kamu memiliki karunia yang berbeda. Itu saja sudah jelas, praktiknya jelas bahwa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda di tengah-tengah jemaat Korintus. Tapi Pak, apakah boleh kita nanti ada yang berkarunia bernubuat, tapi dia juga berkarunia bahasa roh? Bisa, bisa. Tapi mungkinkah Pak semua kita berkarunia bahasa roh? Enggak. Kenapa enggak? Karena Tuhan sedang ingin membangun kita dengan berbagai macam karunia. Makanya Paulus bilang, ada tangan, ada kaki, ada tubuh, ada kepala. Bagaimana mungkin tubuh kita semua tangan? Kau bayangkan tubuh itu semua tangan. Bagaimana mungkin semuanya kepala? Baik, tubuhmu kepala semua. Jadi kepala, badan kepala, tangannya kepala, kakinya kepala, semuanya kepala. Itu bukan tubuh namanya. Bayangkan semua mata di tubuhmu. Berarti kau monster mata. Bayangkan kalau hidung semua di tubuhmu. Bayangkan mulut semua di tubuhmu. Perumpamaan yang dipakai Rasul Paulus jelas. Masing-masing kita memiliki peran yang berbeda-beda. Rasul Paulus bilang apa? Bagaimana mungkin kita semua tangan? Bagaimana mungkin semua kita kaki? Itu jelas. Dan gak mungkin kita semua kumis kan? Yang punya kumis. Masa semuanya kumis di badan kita? Sudah jelas ya, Lik? Jadi kalau pertanyaan Linda, apakah mungkin semuanya kita memiliki karunia bahasa roh? No. Karena Tuhan sedang membangun jemaat dan Dia ingin masing-masing memiliki karunia yang berbeda. Bayangkan kalau kita semua ini tidak ada yang bisa main musik, kita khotbah semuanya. Oke, ya sudah. Waktu kita ibadah langsung khotbah. Main musik, nggak ada yang bisa main musik, nggak ada yang bisa main lain-lain, ini nggak ada. Jadi semua apa? Khotbah kita semuanya. Mabuk kita. Satu aja khotbah mabuk kita, apalagi semuanya khotbah. Tuhan ingin membangun jemaat. Oke, lanjut yang lain. Ada tanggapan ini? Kalau mau tanggapi, tolong jangan susah-susah. Nanti saya nggak ngerti. Baik Pak, mungkin saya akan melanjutkan sedikit pertanyaannya mengenai gini. Misalnya seorang sudah berbahasa roh, jadi itu orang berbahasa roh, apakah ada batasan waktu berapa lama dia berbahasa roh dan berapa kali dia berbahasa roh, ataukah terus-terusan? Ya, kalau memang Paulus memang nggak batasi berapa lama ya. Tapi Pak, saya yakin dan percaya karena karunia itu di tengah jemaat itu banyak ya. Ada yang bernubuat, ada yang bahasa roh, ada yang menafsirkan. Bayangkan kalau waktunya sampai 3 jam, bukan ibadah lagi ya namanya ya. Mau nggak mendengarkan bahasa roh sampai 5 jam? Pak, mau Pak? Ya dia aja sendiri bahasa roh, kemudian kita pulang semuanya Pak. Waktu dia buka mata, nggak ada orang lain. Iya. Kenapa? Kok kelamaan kamu? Jadi bagaimana? Saya rasa sih bisa diatur secara liturgis. Ingat, bahasa roh tunduk pada orang yang berbahasa roh. Karunia tunduk pada kita. Apakah mungkin harus main drum terus? Woi, tolong, kau udah main drum terus. Ini kenapa? Tolong batasi. Kita bukan main drum terus. Terus kita mau dengar firman Tuhan. Oh iya betul. Terus tiba-tiba yang WL nyanyi terus. Oh ya. Musiknya sudah berhenti. Ngapain kau nyanyi lagi? Oh iya, maaf. Iya kan?
hilang. Ingat, karunia yang ada pada kita tunduk pada kita. Kita kuasai dia. Kenapa? Tuhan sudah berikan. Tiba-tiba main drum, main keyboard sendiri terus. Gantian. Kenapa? Yang lain. Oh iya. Artinya secara liturgis tentunya harus dibatasi. Berapa jam Pak? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi saya yakin dan percaya, tak secara liturgis pasti ada aturannya yang harus kita manage dengan baik. Kalau tanya Bapak, Linda tanya, kalau Bapak sendiri mau berapa jam? Saya meragukannya, Linda. Sudah saya bilang, kalau kamu tanya, Pak berapa lama bahasa roh? Saya bukan berapa lama, justru saya bilang, diam. Saya tidak akan kasih waktu. Tegas. Ya, ini wajahnya masih banyak yang bertanya-tanya. Antusias. Ya, antusias sekali dengan bahasa roh. Saya sendiri sebenarnya banyak sekali pertanyaan saya, tapi karena kita melihat waktu juga, saya sih pengen ya itu semester 2 dulu yang tanya. Nanti pertanyaan penutup saya akan berikan kepada Yurlina. Ada dari semester 2? Oke, dari saudara kita Victor. Ya. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya mau bertanya, tadi yang menyatakan bahwa hampir bahasa roh itu cuma 3 orang. Nah bagaimana dengan gereja-gereja dan jemaatnya semua? Hampir 80% semua berbahasa roh. Apalagi kita di kalangan GP Pak, itu rata-rata sebuah gereja itu ada yang berbahasa roh. Nah bagaimana dengan hal itu Pak? Baik Victor, maka saya akan kutip dari firman Tuhan. Pak, bagaimana kalau semuanya berbahasa roh? Maka Rasul Paulus katakan harus 2 orang, paling banyak 3 orang. Loh Pak, bagaimana kalau mereka tidak taat pada firman Tuhan? Kembali back to the Bible. Jadi pertanyaan saya sederhana Pak, apakah itu bisa menyesatkan jemaat atau bagaimana Pak? Bisa. Nah, Jadi kalau menyesatkan jemaat berarti GP itu sisa kok? tidak. Tunggu. Oke, dengar. Harusnya gembala yang memahami firman Tuhan ini, harusnya gembala tegas dan memanage waktu. Harusnya gembala katakan apa? Hari ini, minggu ini hanya paling banyak 3 orang. Kalau banyak mereka yang bahasa roh ya, maka gembala harus memanage. Pertemuan hari ini hanya 3 orang, sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya, setelah mereka satu persatu bahasa roh, harus ada yang menafsir. Besok lagi boleh bergantian. Loh Pak, kalau nggak ada yang menafsir, diam, kata Rasul Paulus. Jadi pertanyaan saya sebentar lagi Pak, apakah murid Tuhan Yesus itu ada yang bisa menafsir bahasa roh Pak? Kenapa? Dari maksudnya pertanyaan saya, apakah dari murid Tuhan Yesus itu ada yang menafsirkan bahasa roh? Nah, pada waktu murid-murid pertama ketika berkata-kata dengan bahasa lain, orang lain memahaminya. Berarti bukan dari antara 2 orang itu yang menafsir, tapi orang luar yang Orang lain langsung memahami. Tadi saya sudah jelaskan konteks kisah Rasul pasal 2, ketika para murid berkata-kata dengan bahasa lain, orang lain itu Pamfilia, Mesir, Kapadokia langsung mengerti. Ya. Dalam konteks Korintus, Rasul Paulus bilang harus ada yang nafsir. Pertanyaan Victor, Pak, di dalam kitab ada nggak kasus tertentu di mana itu ditafsirkan? Saya belum temukan. Tapi saya yakin ada. Karena firman Tuhan katakan pada waktu itu kamu harus meminta. Saya yakin pada waktu jemaat mula-mula ada. Jemaat masa kini bagaimana Pak? Saya ragu. Pada konteks jemaat mula-mula saya yakin ada. Karena Rasul Paulus bilang apa? Barang siapa yang berbahasa roh, mintalah agar dia dapat menafsirkan.
Tidak mungkin nggak ada kalau misalnya Rasul Paulus tidak berkata demikian. Tidak mungkin tidak ada. Padahal Rasul Paulus berkata demikian. Secara analoginya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, ada atau tidak? Konteks kekinian, saya ragu. Konteks jemaat mula-mula, saya percaya. Oke. Oke, mungkin cukup ya untuk saudara Victor, udah terlalu banyak pertanyaan. Tapi tidak apa-apa karena Ya, itu nanti ya. kita jumpa di kelas Iya. dogmatika. Oke, untuk keraguan-keraguannya nanti kalau masih banyak pertanyaan boleh bertemu dengan Bapak nanti di dalam kelas. Kelas. Iya. Oke, untuk yang terakhir sebagai penutup, Terakhir. saya iya karena waktu kita sudah mau habis. Jadi pertanyaan terakhir saya berikan kepada saudara Yunina, saudari. Baik, yang menjadi pertanyaan saya tentang bahasa roh ini, pernah Pak saya temukan di dalam sebuah perkumpulan ibadah. Di dalam perkumpulan ibadah itu bukan pada saat penyembahan, saat doa atau doa syafaat itu ada beberapa orang, 2 atau 3 orang yang berbahasa lain, atau mereka juga yang 3 orang ini mereka berbahasa berbeda-beda. Dan ketika selesai mereka berbahasa itu atau bahasa lain, mereka juga mengerti sendiri. Apakah itu bahasa roh atau bagaimana Pak? Mereka bisa mengerti. Iya, mengertikan sendiri Pak. Terus mereka menjelaskannya. Iya, menjelaskannya Pak. Apakah itu Nah, bahasa roh? secara manajemen itu bagus. Berapa orang waktu itu? 2 sampai 3 orang. Secara manajemen gereja, liturgi itu betul. Karena harusnya demikian sesuai dengan firman Tuhan. 2 paling banyak 3 orang. Dan terus mereka ada yang menafsirkannya, mereka sendiri. Iya, mereka sendiri. Secara manajemen betul. Nah, pertanyaan saya, ini saya harus teliti lagi. Ujilah segala roh. Jangan-jangan mereka hanya bilang sikil laba-laba, dikit-dikit, sikit-sikit. Apa yang mereka bilang? Sama itu. Tidak Pak. Apa yang mereka bilang? Nah, Mereka nggak pakai bahasa sekilaba-laba. ya oke. Itu artinya mungkin Yurina udah lupa apa bahasa. Nah, oleh sebab itu saya belum yakin bahwa itu bahasa roh. Ingat, saudara-saudara, saya belum yakin itu bahasa roh. Karena apa? Saya juga harus mengujinya. Ya kan? Saya harus mengujinya. Dan sayangnya sampai hari ini saya ingin sekali ketemu yang begitu, belum pernah ketemu. Kalau pas ada begitu saya ingin tanya dia, terus saya kejar dia. Dan yang paling dasar harus kita tahu, orang yang berbahasa roh haruslah orang yang lahir baru. Berikutnya, kita harus lihat buahnya. Apakah dia orang yang lahir baru dan berbuah? Yang berikutnya, lihat prosesnya. Dari mana dia bisa tahu mengucapkan itu? Kita harus telusuri. Jangan-jangan hanya secara psikologis ikut-ikutan juga. Dan kata-kata itu juga dia dengar dari gembalanya. Banyak jemaat yang berbahasa roh dalam tanda kutip sama dengan apa yang diucapkan gembalanya. Artinya apa? Apa yang diucapkan gembalanya itu juga diucapkan jemaatnya. Sama, itu aja. Sikil laba, sikil lala, itu aja, nggak ada yang lain kok. Saya nggak tahu apakah ada yang lain. Sepengetahuan saya yang saya dengar itu aja. Hora laba, sikil laba. Iya, itu. Iya betul. Iya. Jadi sebenarnya itu aja kan? Itu saja. Nah, kalau itu saja saya meragukan sangat meragukan. Nah, konteks apa yang dikatakan Yulina, saya belum menyelidikinya. Ya. Jadi kalau betul itu ada, saya ingin sekali menyelidikinya. Dan saya tidak, karena itu hanya sekilas, saya tidak dapat menyatakan bahwa itu bahasa roh. Karena saya belum percaya. Sampai hari ini saya belum percaya bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang di gereja itu bahasa roh.
maafkan saya harus jujur. Saya harus jujur. Dan saya tidak ikut-ikutan dengan mereka yang begitu. Saya tidak akan mau. Puji Tuhan, sekian saja diskusi kita hari ini. Ingat, diskusi kita ini tidak bertujuan menghakimi siapapun. Tujuan diskusi kita ini adalah jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada tidak. Kebenaran firman Tuhan harus terang benderang disampaikan kepada semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami memahami firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin.